Selamat datang di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang indikator pada MetaTrader 4 ya. Indikator itu apa ya? Indikator adalah alat bantu untuk menentukan posisi atau untuk menentukan kapan kita akan entry dan close di dalam market ya, menggunakan bantuan dari aplikasi MetaTrader 4 ya. Langsung saja ya kita masuk ke dalam indikator ya. Indikator itu di mana ya? Indikator ini yang tandanya F plus ya. Indikator list kita klik. Nah, di sini akan ada berbagai pilihan ya, dari indikator tren, indikator osilator ya, indikator volume, indikator Bill Williams dan indikator custom. Indikator custom ini apa ya? Ini adalah indikator buatan ya, indikator buatan para ahli ya. Misal ada indikator di Google ya, kita ketik saja indikator apapun itu yang custom ya, nanti akan ada indikator .mt4 ya. Bisa kita masukkan ke dalam aplikasi MetaTrader 4 seperti itu. Kita akan membahas tentang indikator tren ya. Indikator tren adalah indikator yang menentukan sebuah tren tentunya. Nah, untuk menentukan sebuah tren berarti trennya adalah uptrend dan downtrend, tren naik atau tren turun. Nah, di sini ada banyak ya, ada Bollinger Band, lalu ada moving average, parabolic ya, dan lain-lainnya. Lalu ada indikator osilator ya. Osilator itu tujuannya untuk apa sih? Kalau saya osilator lebih untuk mencari kondisi divergen ya, kondisi tidak stabil di dalam market. Lalu indikator volume ya, indikator volume itu tentang kekuatan ya, kekuatan volume dari pergerakan sebuah market. Lalu kalau Bill Williams ya, Bill Williams itu ada beberapa yang sama dengan osilator. Contohnya adalah Awesome Oscillator ya. Kita pilih ya. Contohnya Awesome Oscillator dengan indikator osilator yaitu MACD ya. Nah, ini sama. Nah, perhatikan ya, bentuknya hampir sama ya. Jadi saya lebih merekomendasikan menggunakan indikator seperti osilator ya, bukan indikator Bill Williams ya. Karena pergerakannya sama. Nah, di sini saya menggunakan indikator osilator dan indikator Bill Williams ya. Lalu ketika sudah meletakkan indikator, bagaimana cara membacanya ya? Dan bagaimana cara menghapusnya? Misal saya masukkan dua ya. Cara menghapusnya adalah dengan klik kanan ya, klik kanan di indikator list. Kita pilih mana yang akan dihapus ya. Misal saya akan menghapus Awesome Oscillator, saya delete. Oke. Tinggal tersisa indikator MACD ya. Ini kita bisa lebarkan atau kita kecilkan seperti itu. Lalu fungsinya bagaimana ya? Fungsinya bagaimana untuk indikator MACD? Oke, kita cek misalnya di H1 ya. Jangan lupa ini kita stop. Kita melakukan namanya backtest ya. Kita mencari area-area divergen ya. Divergen contoh ini di mata uang Aussie USD. Divergen adalah di mana market kondisi turun tetapi indikator memberikan sinyal bahwa dia naik, seperti itu ya. Kita akan mencari di H1. Nah, di sini ketemu ya. Jadi dari sini sampai sini trennya turun, oke, tetapi dari sini sampai sini trennya naik. Otomatis ya, kita bisa mengambil peluang buy. Buy-nya sampai mana? Misal swing pertama ya, lengkungan pertama, lengkungan kedua, lengkungan ketiga sudah selesai, kita bisa ambil buy. Katakanlah kita ambil buy di sini. Nah, rasionya hanya 20 pip ya, 21 pip, tapi ketika kita profit kita mendapatkan 72 pip seperti itu. Sabar lagi menunggu ya, katakanlah kita menunggu market. Nah, di sini lihat market membuat kenaikan tetapi indikator membuat penurunan ya. 3 swing, 1 2 3 sampai selesai di area sini ya. Jadi di area sini kita ambil sell ya. Rasionya hanya 36 pip, lalu untungnya adalah sekitar 36 pip seperti itu. Ini adalah contoh indikator MACD ya. Lalu misalnya mau menggunakan indikator yang lain bagaimana ya? Menggunakan indikator yang lain. Contoh kita bisa menggunakan indikator tren ya.
pada indikator tren saya biasanya menggunakan indikator moving average. Untuk periodenya saya biasanya menggunakan 50 ya. 50 sama metodenya simple, apply to close. Oke. Di sini ya, fungsi dari indikator MA atau moving average itu untuk menentukan sebuah tren. Ingat, semakin kecil time frame yang digunakan itu adalah tren minor. Semakin besar time frame yang digunakan adalah tren mayor. Di mayor trennya harga itu cenderung turun. Kenapa bisa tahu ya? Karena harga bergerak di bawah moving average. Tetapi sekali lagi ya, indikator adalah hasil dari perkalian harga high dan low sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa mendeteksi untuk masa depan, hanya sekarang saja. Jadi saat ini yang berdasarkan kalkulasi dari harga masa lalu, seperti itu. Ada lagi indikator yang lain, favorit saya adalah stochastic oscillator ya. Bisa cari di osilator ya, cari stochastic oscillator. Settingannya adalah 533 ya, price failnya low high. Simple juga. Oke. Nah, kalau membicarakan tentang stochastic oscillator ya, ini agak-agak mudah tetapi agak-agak susah ya. Gimana itu? Jadi ketika harga ini ada 80 sampai 100 ya. Harga di area ini berarti ini adalah area sell. Sebagai contoh, ketika harga di area over ya, namanya area over. Ketika harga di area over, harga berada di sini ya, berarti kita buy di sini kan. Nah, lihat, kita terkena stop loss. Misal di sini, ya, oke. Ini adalah sudah over ya, kita masuk di sini, kita profit. Nah, itulah indikator ya. Semakin kecil time frame yang kita gunakan, otomatis akurasinya semakin lemah. Tetapi untuk settingan 533 ini ya, itu tidak diperuntukkan untuk H4 dan daily. Karena semakin besar time frame-nya, otomatis settingannya juga dirubah. Dan posisinya juga berubah. Perhatikan ya, ini indikator di sini ya. Ketika kita pindah ke H4 ya, posisinya tuh sudah berubah. Apalagi pindah di H1, dia sudah over. Pindah lagi ke M30, wah sudah sangat over. Seperti itu, pindah ke M15 lebih-lebih. Itulah kenapa saya lebih memilih menggunakan chartis ya, tanpa indikator. Karena dengan adanya indikator juga ya, layar kita semakin sempit ya. Tapi ya, beda-beda trader ya. Trader tuh berbeda ya antara trader satu dengan trader lainnya. Ada yang nyaman menggunakan indikator, tidak masalah. Ada yang tidak nyaman juga tidak masalah. Yang penting tujuan kita dalam trading adalah profit. Profit tanpa kita gambling dan greedy di situ. Kita harus tahu batasan kita harus tahu kapan kita close dan kapan kita masuk ke dalam pasar. Kuncinya hanya itu, oke? Lalu untuk indikator-indikator yang lain ya, akan saya jelaskan di video-video selanjutnya, seperti indikator tentang aligator, fraktal ya. Lalu indikator Bollinger Band ya, Ichimoku, parabolic SAR ya, masih banyak sekali indikator-indikator lainnya. Saya harap semuanya paham ya tentang materi kita kali ini tentang indikator. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Silahkan menambahkan komentar jika ada pertanyaan dan request untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, salam profit selalu.